Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan bahas mengenai pemain keturunan. Ya, memang kalau saya lihat ada beberapa pemain yang saat ini sudah memiliki daya tarik ya. Bahkan secara terang-terangan siap untuk jadi bagian timnas Indonesia. Nama ini yang pertama ya, ini ada sosok Tristan Goizar. Nah, kalau kita lihat ya pemain ini untuk tahun ini ya, itu sangat di fase-fase sulit lah. Karena apa ya, dia sudah melewati beberapa cedera berat yang bersama PSSI Zoli, bahkan hampir 1,5 musim dia sudah absen dan dia hanya mengikuti latihan bersama PSSI Zoli ya, untuk latihan-latihan ringan saja, untuk latihan berat belum bisa. Artinya memang Tristan Goyer ini ya saat ini memang sedang mengalami masa-masa berat, tapi kualitasnya itu tidak pernah mengkhianati hasil, karena memang dia dipinjamkan ke PSSI Zoldi dari Ajax itu bukan hanya sekedar pemain pinjaman saja, tetapi juga jaminan menit bermain. Terbukti sekali ketika baru didatangkan sampai ya dia mendapatkan cedera selalu menjadi pilihan utama PSSI Zoldi. Nah, saya akan membahas tuntas dua pemain yang memang ya ini bisa ya untuk segera memperkuat timnas Indonesia ya. Ya semoga saja PSSI juga ini ya, karena kabar terbarunya memang ini semakin gencar untuk bisa debut saat melawan China nanti. Oke, sebelum saya lanjut ya teman-teman, bagi kalian yang punya masalah bau badan ya, ini saya sangat rekomendasikan kalian coba deh parfum super premium ini. Khusus untuk hari ini ya, beli satu seperti ini akan dikirim 4. Jadi kalian nanti akan dapat 1, 2, 3, 4 botol ini harganya cuma 50 ribuan aja. Kemudian jarak 3 meter masih tercium. Kemudian juga ini wanginya tahan 10 hingga 20 jam. Yang mau ya langsung kalian klik keranjang kuning ya, atau klik di pojok kiri bawah di video ini ya. Karena untuk jalan-jalan oke, kerja oke ya, dan segala jenis aktivitas kalian cewek maupun cowok ini bisa pakai parfum ini. Yang mau saja langsung kalian klik ya di pojok kiri bawah biar beli satu dikirim 4. Oke, kita langsung lanjut lagi mengenai pembahasan pemain keturunan. Nah, mengapa saya ini tertarik membahas Tristan Goizar ya teman-teman ya. Di saat dirinya memang saat ini cedera parah ya, dan dia mulai perlahan ya dibantu dengan rekan-rekannya selalu memantau perkembangan sepak bola Indonesia. Dia sepertinya memang sangat tertarik football primer ya, salah satu media lah yang ada di Belanda juga mengatakan bahwa untuk Tristan Goyer tidak diragukan lagi, dia 100% berminat menjadi bagian timnas Indonesia jika PSSI memanggil. Dan saat ini jelas PSSI tidak tinggal diam. Yang menjadi potensi besarnya di sini adalah ketika dirinya memang tidak menjadi bagian utama di PSSI Zoli karena cedera ya, klub utamanya yakni Ajax Amsterdam lagi-lagi membuat kejutan, berhasil ya untuk memperpanjang kontrak Tristan Goyer hingga 2028. Ini menunjukkan bahwa Ajax juga tahu pemain ini pemain potensial ya, walaupun nanti dia sudah tidak bersama PSSI Zoli, kembali lagi ke Ajax Amsterdam akan menjadi aset klub. Dan ini sangat jarang sekali ya Ajax ya memiliki bibit muda ya, bibit berbakat seperti Tristan Goyer ini. Kesempatan dirinya untuk membela tim U21 Belanda jelas sirna ya, kemudian U23 jelas ya juga tidak ada, karena memang persaingan di lini belakang di sana itu sangat luar biasa, ditambah dirinya cedera, jadi memang kemungkinan besar dirinya untuk menjadi bagian timnas itu semakin terbuka lebar ya. Dan kemudian ini menjadi hal yang harus segera ya, karena memang dirinya sudah siap ya dan juga sudah mantap untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Itu untuk sosok Tristan Goyer. Kemudian selanjutnya ya ini juga bisa menjadi opsi karena memang saat ini timnas Indonesia untuk di lini depan ya, kita sudah memiliki satu sosok yang bisa mengatasi solusi yakni Oli Romeni. Tapi ya Miliano Jonathan ya lagi-lagi ini juga bisa menjadi pertimbangan PSSI untuk segera dinaturalisasi ya, karena ini memang menjadi pemain yang sangat penting sekali menurut saya. Di FC Utrecht ya dirinya mulai tersisihkan. Awalnya dia dipanggil untuk TC ya di timnas Belanda U23, tapi ya belum sempat memenuhi undangan namanya dicoret, dan ini memang sedikit menyakitkan.
Tapi lagi-lagi kita juga beruntung ya dengan dicoretnya sosok Milana Jonathan. Artinya ini kita bisa fokus untuk bisa bersaing nantinya di timnas Indonesia. Nah, ini untuk sosok Emiliano. Kemudian dari segi bagaimana dia menit bermain ya bersama FC Utrecht itu sudah sangat bagus ya. Pengalaman bermain di level Young FC Utrecht ya dan juga senior ini sudah bagus. Cuman dari segi tim senior ya di Utrecht dirinya kurang memiliki menit bermain karena memang kepercayaan yang diberikan oleh pelatih ya. Dia terkadang menyia-nyiakan dengan peluang emas yang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Ya, kita harus jujur-jujuran saja bahwa sosok Emiliano Jonathan sepertinya perlu berkembang lagi ya di tim muda. Tapi untuk level timnas Indonesia, pemain ini sudah tidak diragukan lagi jelas. Karena oleh saja ya, oleh Romeni di Oxford United terkadang dia juga tidak menjadi pemain starter ya atau pemain inti. Tapi ketika timnas Indonesia 2 laga 2 gol itu sangat sensasional. Nah ini kemudian ya ini adalah dua sosok yang mungkin bisa dipercepat oleh PSSI saat melawan China nanti. Tapi ada satu sosok yang mungkin ini jangan sampai kita lupakan. Ya, ini jangan sampai kita lupakan. Karena pemain ini juga sangat bagus sekali ya. Dia adalah sosok Mauro Zylstra. Nah, Mauro Zylstra ini ya, dokumennya ini sudah diambil ya. Dokumennya ini sudah dipegang oleh PSSI. Mauro Zylstra juga sudah mengatakan bahwa semuanya sudah lengkap. Dia hanya tinggal menunggu ya PSSI untuk memberikan lampu hijau dirinya terbang ke Jakarta. Mauro Zylstra jelas, siapa yang tidak tahu. Bahkan untuk tim U21 Volendam pun ya, dirinya juga saat ini menjadi top skor klub ya dengan 9 gol. Artinya memang pemain ini sangat potensial sekali. Nah, dan yang menurut saya ya, mengapa 3 pemain ini harus diusahakan? Karena lagi-lagi target kualifikasi Piala Dunia jelas ya, melawan Cina harga mati kita harus menang. Melawan Jepang pun ya, kalau kita melihat saat ini Jepang juga sudah lolos ya ke Piala Dunia. Artinya bisa saja melawan Indonesia mereka akan menurunkan lapis kedua ya. Kita bisa menahan imbang itu sudah syukurilah banget ya. Apalagi kalau misal kita bisa menang. Kemudian dari ketiga pemain ini ya, mengapa sangat greget sekali lah untuk segera dinaturalisasi. Ini potensi prospek jangka panjang untuk tim U23 di Piala Asia nanti ya. Di U23 jelas ya, Erick Thohir tidak mau ya ini kita gagal karena jelas geng di sini ada sistem tensi tinggi. Mau bilang tensi tinggi karena dengan pemecatan Sintayong artinya Erick Thohir ya PSSI ini ingin menaikkan level timnas lebih baik dan kita sepakat dan kita mendukung itu. Siapapun pelatihnya kita harus mendukung. Dan saat ini yang ditunjuk adalah Gerard van der Berg ya, yang di U23. Nah, artinya dari sini kita sudah bisa melihat bahwa Gerard ya, dan juga di situ mungkin kalian sudah bisa lihat juga di postingan terbarunya ada Coach Indra Safri, kemudian juga ada Menpora, ada PSSI, semua berkumpul di situ untuk menyiapkan tim U23 ya untuk di Piala Asia. Karena targetnya jelas, ini adalah Olimpiade. Kemarin kita gagal di playoff ya saat melawan Guinea, tapi kita harus berhasil ya di tim U23 tahun 2027 nanti. Nah, sekarang ya posisinya adalah Mauro Zylstra, Tristan dan juga Emiliano, semuanya ini masuk ya under U23 di usia itu. Jadi jelas striker kita tidak bisa hanya mengandalkan Rafael Strike. Kemudian kita belum tentu juga bagaimana kapasitas Jens Raven. Ya, kemudian untuk di posisi back ya, kita juga tidak akan diperkuat pemain-pemain seperti Rizky Ridho ya, seperti pemain yang saat ini baru bergabung bersama timnas Indonesia ya, seperti Eliano Reinders ya, dan juga beberapa pemain lain. Karena itu usianya sudah di atas 23, Hernando Ari juga sudah tidak bisa. Artinya memang rotasi dan juga perubahan ini harus segera dilakukan oleh pelatih timnas ya. Mungkin nama-nama lama seperti Marcelino, Ivar Jenner ya, kemudian Justin ya, itu masih ada, tapi untuk beberapa pemain lain itu sebenarnya juga sudah tidak ada ya. Semoga saja ini timnas Indonesia ya untuk U23 dan juga senior ya, dengan adanya 3 pemain baru ini semoga saja bisa
membantu prestasi timnas Indonesia. Ya semoga saja ini segera direalisasikan oleh PSSI karena ini situasi sangat genting dan timnas Indonesia sangat membutuhkan pemain-pemain yang potensial seperti ini. Zylstra di depan, kemudian juga Miliano di depan ya, dan juga satu pemain Tristan Goyer ini di belakang. Ya semoga saja terrealisasi. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan 3 pemain ini? Apakah kalian setuju jika 3 pemain ini segera menjadi bagian timnas Indonesia, bahkan harus diselesaikan sebelum melawan Cina? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.